Om Swastiastu, pamirsa perempat budaya RRI Denpasar, melalui titian Dayu Friska nyerengin ring serba-serbi Pesta Kesenian Bali untuk edisi hari ini, Minggu 25 Juni 2023. Dan selama kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, saya akan menemani para pendengar perempat budaya RRI Denpasar dalam serba-serbi Pesta Kesenian Bali yang pada petang hari ini kita akan berbicara bagaimana Pesta Kesenian Bali ke-45 memfasilitasi UMKM dalam ajang promosi produk. Dan di studio Perempat Budaya RRI Denpasar di Taman Budaya Art Center Denpasar, saya sudah bersama narasumber saya pada petang hari ini, Ibu Ninyoman Ayu Upadani. Beliau adalah owner dari Chandra Collection Chandra Bali. Om Swastiastu. Ya, silakan dipakai mikrofonnya, Ibu. Ya. Iya, Ibu, kita tahu ini sudah ke-40 kalinya Pesta Kesenian berlangsung, dan memang kalau kita lihat sajian-sajiannya tidak hanya menampilkan dari seni-seni tradisi begitu ya, tetapi juga memfasilitasi dari produk-produk UMKM kita. Salah satunya mungkin dari Chandra Bali ikut berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali. Bisa diinformasikan kepada pemirsa Perempat Budaya RRI Denpasar dan juga mungkin para pengunjung yang sudah hadir di Taman Budaya Art Center Denpasar petang hari ini, apa saja sih produk terbaru begitu ya yang menjadi ciri khas dari produk Chandra Bali Collection ini pada Pesta Kesenian Bali ke-45, Ibu? Baik, terima kasih Bu Dayu atas kesempatannya. Terima kasih pada seluruh pengunjung PKB Pesta Kesenian Bali. Pada hari ini saya menyampaikan luar biasa sekali. Tadi saya lihat di luar pengunjungnya membludak sekali ya di ajang Pesta Kesenian Bali sekarang. Nah, untuk sekarang Pesta Kesenian Bali itu benar-benar kita selaku UMKM diseleksi ketat oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Beliau menginginkan kita mempunyai produk itu berkualitas. Jadi dari kualitas produk, kemudian penampilan, cara kita melayani pengunjung, jadi benar-benar kita diberi kesempatan untuk kita bisa meningkatkan kualitas produk kita dengan baik dan benar dan berkualitas. Artinya memang ketika berpameran di Pesta Kesenian Bali ini sudah melewati kurasi yang ketat begitu. Ini berapa tahap kurasi yang dilakukan Ibu sampai akhirnya bisa lolos untuk bisa menampilkan karya-karyanya pada Pesta Kesenian Bali ini? Beliau kurasinya dengan melihat produk yang kita betul-betul dari produsen, tidak dari pedagang. Beliau menginginkan memang yang ditampilkan di Pesta Kesenian Bali ini itu adalah memang betul-betul produsen produksi. Nah, yang produksi langsung, ya bukan pedagang. Karena kita ingin menampilkan yang sebenarnya ini loh produksi yang produksi kita. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, dari kualitas juga. Ya, dari kerapian. Kemudian itu beliau juga melihat untuk IKM supaya menjaga kualitas dan penampilan produk kita pada saat kita pajang di Pesta Kesenian Bali ataupun di Bali Bangkit. Baik, artinya memang yang pertama ada beberapa tahap kurasi, mulai tadi memang harus produsen langsung, tidak boleh pedagang, gitu ya, harus diseleksi. Selain itu juga ada ciri khas dari produk yang ditampilkan, bagaimana juga kualitas mutu produknya, sehingga bisa ikut berpameran pada Pesta Kesenian Bali ini. Karena kenapa beliau menyeleksi ketat? Karena beliau ingin sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ikut gabung di sini itu adalah produsen produksi, agar pengunjung juga merasakan pada saat belanja itu suatu contoh, kalau memang dari pengrajin langsung, jadi harganya
terjangkau. Betul gitu. Ya. Baik, tadi saya tanya di awal terkait dari ciri khas mungkin atau produk unggulan yang ditampilkan pada Pesta Kesenian Bali dari produknya Chandra Bali ini apa, Ibu? Kalau produk unggulan kami itu adalah handmade, nah terus kemudian kualitas. Kualitas itu keunggulan dari kami karena kami sangat teliti sekali dengan kualitas supaya apa yang kami produksi itu berkualitas dan bisa bermanfaat untuk selamanya. Ini produk-produknya apakah khusus sendal atau juga mungkin ada produk-produk varian lainnya yang kita ada 80% kita produksi sandal. Namun potongan-potongan dari pembuatan tali-tali sandal itu kita juga manfaatkan, bisa pakai dompet kecil untuk dompet sembahyang gitu. Jadi biar potong-potongan tersebut juga bermanfaat. Ini semakin menarik ya, artinya ketika ada produk yang berkualitas ini akan menjadi sebuah keunggulan begitu ya Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang Pesta Kesenian Bali ini tentunya pemerintah juga ingin menampilkan bagaimana puncak-puncak kreativitas, inovasi dari pengrajin-pengrajin lokal Bali ya. Dan kalau boleh tahu juga dari Chandra Collection ini sudah berapa kali ikut berpartisipasi dalam pameran di Pesta Kesenian Bali? Kalau saya itu setiap tahun saya ikut. Selalu ikut. Ya, artinya selalu lolos kurasi setiap karena, tahun. Kami sebagai produsen, seperti yang saya sampaikan tadi, memang dari ini langsung mencari produsen, bukan pedagang. Ya, yang paling menarik juga Ibu, ada di Pesta Kesenian Bali ini kan tidak hanya menampilkan seni tradisi seperti yang kita sudah katakan di awal tadi, ada juga UMKM, salah satunya adalah Chandra Collection ini dengan menampilkan produk 80% sendal bentuknya begitu ya. Apa yang menjadi ciri khas? Apakah produk-produk yang ditampilkan ini menggunakan bahan-bahan khas Bali kah? Atau nuansa-nuansa Balinya yang ditampilkan? Ada sesuatu yang berbeda di sini, Ibu? Ada. Kita semua untuk bahan-bahan kita lokal semua. Terus kemudian dan model-model kita pun mengikuti fashion. Mengikuti fashion. Karena apapun yang in itu kita bikin. Terus kemudian supaya kita bisa mengikuti model-model seperti apa yang sedang lagi boom gitu. Ini bahannya semuanya asli Bali? Asli Bali, semua lokal. Apakah ada menggunakan kain misalnya, kan kita punya songket, kita punya endek, atau semuanya kulit gitu? Kita kolaborasi juga dengan tenun ikat Bali. Dan juga ada dari Enceng Gondok, dari Goni, itu kan semua ini Bali itu. Enceng Gondok ini maksudnya tumbuhan? Yang sudah dikeringkan, kemudian dianyam, kemudian kita olah dan kita bentuk menjadi suatu sandal yang cantik. Ini menarik ya Ibu ya, artinya juga memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita begitu ya. Ini menjadi barang yang cukup bermanfaat dan bernilai ekonomis yang tinggi. Ini semakin menarik. Ibu Ayu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Setelah ini kita akan berbincang prosesnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, dan bagaimana Pesta Kesenian Bali ini mampu memfasilitasi untuk bidang promosi. Tapi nanti dijawab Ibu Ayu, kita jeda yang satu ini dulu. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Inggih pamirsa perumpat budaya RRI Denpasar melalui Titiang Dayu Priska ngenterang serba-serbi Pesta Kesenian Bali untuk petang hari ini. Sebelum saya lanjut juga dengan narasumber yang sudah hadir di studio mini Pro 4 Budaya RRI Denpasar, saya informasikan kepada para pendengar Perumpat RRI Denpasar yang mendengarkan siaran kami untuk pementasan pada pukul 19 WITA. Nanti akan ada di panggung terbuka Arda Chandra Wimbakara atau Lomba Bali Ganjur Remaja. Nanti ada duta dari Kabupaten Tabanan, duta Kabupaten Badung, duta Kabupaten Gianyar, dan juga duta Kabupaten Klungkung serta duta Kabupaten Buleleng. Nanti akan ikut meramaikan bagaimana Wimbakara atau Lomba Bali Ganjur Remaja. Bagi Anda mungkin yang sedang di jalan atau yang ingin berkunjung ke area Taman Budaya Art Center Denpasar, dipastikan selalu dalam keadaan sehat, berkeliling gitu ya nanti untuk menikmati aneka sajian dari Pesta Kesenian Bali ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana bersama-sama untuk menjaga kebersihan dari area Taman Budaya Art Center Denpasar ini. Ya, kita kembali ke serba-serbi Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali memfasilitasi UMKM dalam ajang promosi produk. Kalau di sesi awal tadi Bu Ayu sudah banyak mengungkapkan ya Bu ya apa keunggulan produknya. Selain itu juga bagaimana kurasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali gitu ya. Seleksi begitu ya, cukup ketat gitu. Sehingga akhirnya bisa berpameran di sini. Dan tadi juga sudah saya katakan di sesi awal tadi, mungkin Bu Ayu bisa menjawab apa mungkin kebermanfaatan dari Pesta Kesenian Bali ini bagi para pelaku UMKM terutama dalam promosi produk begitu ya. Ini kan pengunjungnya membludak begitu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun ketika pandemi COVID-19 ada pembatasan, sekarang tidak ada pembatasan. Apakah memberikan feedback yang cukup baik pada para pelaku UMKM yang ikut berpameran Ibu? Betul, luar biasa sekali. Karena sekarang pengunjungnya sudah bebas, tidak seperti tahun lalu dibatasi. Jadi pengunjungnya bisa dia datang sesuai dengan jumlah. Jadi kita pun merasakan efeknya dari itu semua dan terus terang staf dan saya sendiri pun kewalahan. Oh, sampai kewalahan? Iya, betul. Pernah nggak sih produk yang di display gitu habis dalam satu hari atau seperti apa? Kalau habis sekali sih enggak, lumayan. Seperti contoh kemarin pas rame sekali pengunjungnya, lumayan kita sampai 45 pieces sandal laku. Itu dalam satu hari. Dalam satu hari. Nah, dalam minggu ini kita lumayan sudah menghabiskan sandal di ajang Pesta Kesenian Bali ini. Oke, boleh dibocorkan sedikit mungkin omset per harinya berapa ini Bu? Kalau kemarin kita dapatnya di angka 9 juta. 9 juta, wow ini luar biasa ya, kali 1 bulan. Alhamdulillah, sengkara gitu ya Bu ya. Iya, yang paling banyak diminati sendal atau ada dompet atau tas tangan? Yang sendal, karena jadikan pengunjung itu semua dari daerah datang, terus sekaranglah kesempatan mereka untuk membeli produk-produk IKM yang ditampilkan di sini semua karena langsung dari produsennya. Jadi mereka itu sangat senang berbelanja karena harganya pun terjangkau. Nah, ini masalah harga. Biasanya saya sering sekali mendapatkan postingan begitu ya Pesta Kesenian Bali gitu. Katanya harganya terjangkau, bisa dinikmati oleh masyarakat semua kalangan begitu ya. Kalau untuk di Chandra Collection sendiri, mungkin bisa di-share juga keterjangkauan harga ini tidak mengurangi kualitas produk tentunya untuk juga memberikan informasi kepada masyarakat kita bahwa harganya tuh memang sesuai dengan kualitas produk begitu ya, tidak mahal begitu istilahnya. Bagaimana Bu Ayu? Tidak, karena kita memang kalau harga itu memang kita naikkan lagi sedikit ya untuk profitnya, supaya kita juga dapat
hasil timbal baliknya. Oke. Nah, harga rata-rata kita itu kan kita mulai harga dari 100.000 ada, 125 terjangkau ya. ada. Jadi pengunjung yang datang setiap harinya itu mereka wow, ini kok murah. Nah, gitu. Jadi mereka yang tadinya hanya melihat-melihat, kemudian keliling-keliling, terus dengan melihat harga yang sangat terjangkau, jadinya uang mereka pun keluar gitu. Ini juga memberikan apa ya, sumbangan juga, maksudnya menggeliatkan perekonomian masyarakat juga ya. Kalau misalnya berbelanja di produk-produk lokal, ini juga nggak akan kemana begitu, dari dananya kita berputar untuk kita. benar. Tapi kalau misalnya kita melihat dari ajang promosi begitu ya, tidak hanya Pesta Kesenian Bali, mungkin Bu Ayu juga bisa share kepada pemirsa Perumpat Budaya RRI Denpasar, sebenarnya bagaimana sih dukungan dari pemerintah Provinsi Bali selama ini untuk membangkitkan sektor UMKM kita, terutama dalam fasilitas pemasaran produk ini, Bu Ayu? Sudah baguskah atau perlu lebih banyak lagi ruang-ruang yang disediakan? Kalau pemerintah sih untuk ininya sudah sangat luar biasa. Segala cara sudah mengupayakan untuk membantu para IKM untuk mempromosikan produknya. Suatu contoh sekarang secara digital juga sudah, kemudian market ini juga ada Bali Mall, kita juga disiapkan. Itu fasilitasnya kita sudah luar biasa sekali dari pemerintah untuk membantu semua IKM. Bagaimana caranya kita untuk bisa supaya produk-produk yang kita produksi itu tetap jalan, tetap berkembang. Iya, ini juga bisa diinformasikan kepada para pengunjung mungkin yang sudah hadir pada malam hari ini, Bu Ayu. Di mana sih stand dari Chandra Collection ini? Dan kalau berbelanja bisa nggak sih pakai e-money gitu ya, nggak pakai cash gitu? Karena kita sudah disiapkan di kasir itu bisa pakai QRIS, bisa pakai apa tuh namanya, semuanya bisa, semuanya sudah difasilitasi, dipermudah begitu dipermudah ya? Kita karena sudah kerjasama dengan Bali Mall. Sangat mudah sekali, meskipun kita tidak punya uang tunai di dalam dompet kita, kita masih tetap bisa berbelanja. Bisa tetap berbelanja. Ya, harganya juga terjangkau tadi ya. Jadi jangan khawatir ketika yang di display di sini harganya 100.000, di pasaran juga segitu ya, Bu ya. Maksudnya di tempat bisa lebih mahal kalau mahal. Bisa, karena kan kita kalau di sini kita difasilitasi tempat, kemudian terus jadi banyak kemudahan di sini. Karena kita kan menyari untungnya untuk kita jual di sini pun standar sedikit. Baik, artinya ketika pemerintah memberikan fasilitas secara gratis, ini juga menguntungkan bagi para pelaku UMKM gitu ya? Sangat menguntungkan sekali. Terutama dalam menentukan harga jual juga ya? Betul. Dan efeknya juga kepada pengunjung, mereka datang jadi dapat dengan harga yang murah, jadi seneng. Baik. Sudah terjawab ya, Bu ya. Ternyata memang untuk harga produk-produk yang dipamerkan pada IKM di PKB ke-45 ini harganya sudah standar begitu ya, artinya bisa lebih murah daripada harga toko begitu ya. Betul. Jadi jangan khawatir untuk berbelanja artinya. Jangan khawatir. Kami pesan pada semua pengunjung yang ada di Art Center ataupun yang belum nyampe di sini, silahkan mampir ke stand kami. Kami ada di Gedung Kesiarnau. Silahkan datang berbelanja. Hanya pada Pesta Kesenian Bali ini kita berkesempatan untuk melihat semua hasil pengrajin dari IKM Bali. Baik, Ibu, kita masih punya waktu mungkin 2 menit. Bu Ayu, ada ingin yang disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat juga, atau dukungan masyarakat Bali, pemirsa Perumpat, bagaimana kita bersama-sama untuk mengembangkan kembali, meningkatkan kembali mutu kualitas dari produk-produk unggulan UMKM lokal, dan jangan malu begitu ya, tapi kita harus ada rasa bangga untuk menggunakan produk-produk
lokal Bali ini. Ya. Silakan Bu Ayu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah sudah memfasilitasi kami, terutama Ketua Dekranasda Provinsi Bali juga sudah banyak memberikan arahan kepada kami para IKM supaya bisa tetap melestarikan kualitas produk yang kita produksi dengan baik. Dan saya sangat berterima kasih sekali sudah selalu disupport dan bisa juga diikut sertakan dalam ajang Pesta Kesenian Bali. Baik, terima kasih Bu Ayu Upadani, luar biasa sekali. Dan satu lagi saya pesan sama pengunjung, marilah kita memakai produk Bali, kalau bukan kita siapa lagi. Gitu. Iya, kalau bukan kita siapa lagi yang menggunakan. Jadi ya, kita betul. harus bangga dulu punya produk sendiri begitu ya. Baik, dan Ibu Ayu Upadani, karena kita juga sudah terbatas waktu ya, saya sudah diberi tanda oleh Beli Dede ya. Maka serba-serbi Pesta Kesenian Bali kita sudahi sampai di sini, dan sebelumnya saya juga informasikan kepada para pengunjung untuk besok Anda bisa untuk berkunjung juga di Taman Budaya Art Center Denpasar ini mulai pukul 10 WITA, karena juga ada beberapa pagelaran termasuk juga ada loka karya, dan selain itu juga ada beberapa wimbakara juga yang akan dilaksanakan pada ajang Pesta Kesenian Bali ke-45 ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ayu Upadani selaku owner dari Chandra Collection Chandra Bali, dan saya Dewi Friska, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan bagi Anda mungkin yang ingin menyaksikan lagi siaran ulang kami pada serba-serbi Pesta Kesenian Bali bisa di YouTube kami LPP RRI Denpasar. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.